syafi'il musyaffa' ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi ya Rabbi salli ala Muhammad ala al-wara ratbatan wa mufa' ya Rabbi salli ala Muhammad. Allah Subhanahu wa taala, apakah masjid ini besar? Masjid ini besar tapi tidak mampu menangkap jamaah yang begitu hebat di Tarakan. Luar biasa. Kita harus punya mimpi-mimpi lebih besar. Saya bermimpi 20 tahun lagi saya akan datang ceramah ke Tarakan, tapi dinding masjid ini sampai ke sana. 20 tahun lagi saya ceramah ke sini, umur sudah 60. Sudah duduk di kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, 20 tahun lalu saya ceramah di sini. Ada yang ingat? Enggak. Judul pengajian kita malam ini adalah bagaimana menghadapi sakaratul maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Miskin bukan susah, sakit tidak susah. Yang paling susah adalah menghadapi sakaratul maut. Apa yang bisa meringankan sakaratul maut? Buka tafsir Ibnu Katsir, ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, namanya tafsir Al-Qur'anil Azim. Yang bisa meringankan sakaratul maut adalah anak yang buka Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Bangga kita dari rumah sakit yang megah, rumah sakit yang mewah, rumah sakit yang mahal. Dari ruangan ICU terdengar sayup-sayup, terdengar suara Yasin. Begitu kita buka pintu, kita lihat rupanya HP Samsung. Anak tidak bisa baca Yasin. Datang anak buka HP, dia cari MP3 Yasin. Mohon maaf ya Ma, aku nggak bisa ngaji, kau dengar aja sendiri. Menyakitkan atau tidak? Sakit saudaraku. Di mana sakitnya? Di sini. Di otak ini sakit. Oleh sebab itu masukkan anak-anakmu ke MDA. Masukkan anak MDA. Guru gaji ke MDA dari mana ngajinya? Guru SMP, guru fisika, guru kimia, guru biologi, guru matematika. Kau bayar mahal kursus ke rumah. Guru ngaji kau gaji 300.000 sebulan, gajian 3 bulan sekali disunat masa. Neraka jahanam tempatmu. Neraka tempatmu. Kasar sekali bahasa neraka. Khairukum, yang paling mulia di antara kalian. Yang paling mulia di antara kalian bukan yang punya jabatan, bukan yang punya kekuasaan. Yang paling mulia adalah man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Quran, wa 'allamahu, yang mengajarkan Al-Quran. Yang ngaji tadi qori, anak muda. Tadi waktu qori saya lihat, anak muda. Apa maknanya? Ustadz Somad mau dikasih tahu orang Tarakan, jangankan yang tua, yang muda aja gitu mantap, apalagi yang tua. Kalau nggak percaya tes. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arhamna. Turunkan rahmat ke Tarakan bukan karena ada yang kaya. Rahmat turun ke Tarakan bukan karena Ustadz Somad. Allahumma arhamna bil Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikan Quran itu sebagai imam, bukan Quran sebagai mahar akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat seperti kitab suci Al-Quran, gak pernah dibuka sampai mati tunai. Waj'alhu lana imaman, Quran jadi imam, wa nuran, Quran jadi cahaya, wa hudan, penunjuk jalan kebenaran, wa rahmah. Kalau dibacakan Quran dalam masjid turun rahmat. Itulah mengapa acara kita tadi dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, supaya turun rahmat. Wa idza quri'al Quran, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum
turhamun. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah warzuqna tilawatahu. Berikan kami rezeki supaya bisa membacanya. Kapan? Ana al-laili wa atrafan nahar, malam dan siang membaca Al-Quran. Masuk kita ke masjid, nampak anak muda main-main HP. Apa ini anak-anak muda di masjid main-main HP? Begitu kita dekati, astagfirullah, rupanya dia sedang baca Quran. Aku sudah suuzon anak muda, mohon maaf. Gak apa-apa Ustaz. Aku pun buka HP Quran ketika Ustaz sudah dekat. Tadi aku main Mobile Legends dulu. Malam ini HP-HP yang ada di sini HP yang membawa kepada surga. Kenapa? HP dipakai merekam ceramah Ustaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Malam ini kamera, lampu-lampu, mikrofon, kipas angin, semuanya dipakai untuk dakwah. Orang yang paling rugi adalah pernah hidup di dunia, pernah punya mobil, pernah punya harta, pernah punya HP, pernah punya duit, tapi tidak dipakai untuk dakwah, mengajak orang ke jalan kebenaran. Hai saudaraku yang punya HP, nyalakan semua lampu HP-nya, hidupkan semua HP. Yang punya HP, keluarkan HP-nya, hidupkan lampunya. Hidupkan semua lampu HP-nya. Saya pun hidupkan juga. Cara ngidupkannya gini, sebentar ya. Nah, lupa pula kodenya. Nyalakan semuanya. Nyalakan semuanya, naikkan ke atas. Semuanya menyala. Semua menyala. Naikkan ke atas. Yang punya kamera, ambil kamera dari atas. Allah, goyangkan. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Dah, tangan turun, ketiak udah berkeliling. Apa yang dibuat Ustaz Somad gini-gini? Ini untuk anak-anak muda sih. Orang tua tak perlu. Anak muda melihat begitu tuh bangkit semangatnya. Betul? Bangkitkan semangat anak muda. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang selama ini imannya letoy, nusulo, yo mau mati aja. Mudah-mudahan malam ini bertambah kekuatan imannya insyaallah. Berhasil pengajian bukan karena cahayanya banyak, berhasil pengajian bukan karena jamaahnya banyak, berhasil pengajian kalau besok jamaah subuhnya bertambah. Kita tes besok subuh bertambah atau tidak. Insya Allah. Pak Ustadz, berdosakah memarahi sampai memukul anak padahal maksud orang tua buat kebaikan? Muru auladakum bisalah, suruh anak kamu salat wa hum abna'u sab'a sinin waktu berumur 7. Suruh anak kamu salat waktu berumur 7. Kalau sudah sampai 10 pukul, tapi mukulnya supaya dia jerah. Jangan ibu pukul sampai telinganya copot. Jangan pukul pada alat vital sampai dia senapan anginnya nggak hidup. Jangan pukul sampai kepalanya dipukul, otak antukan ke dinding, habis itu error. Tapi memberikan efek jerah. Ustaz doakan kami di akhir acara sampai meneteskan air mata. Saya tak bisa. Saya tak bisa buat orang nangis. Berapa kali saya berdoa nangis, jamaahnya nggak nangis. Saya makin nangis. Ya Allah, kenapa jamaah nggak nangis? Pak Ustaz, apa yang dimaksud dengan manisnya iman? Dan tolong berikan Pak Ustaz. Saya diundang ke suku pedalaman, diberi sirih. Kepala suku ngambil sirih, saya ambil sirih. Kepala suku ngambil kapur, saya ambil kapur. Kepala suku ngambil gambir, saya ambil gambir.
Kepala suku ngambil pinang, saya ambil pinang. Kepala suku mengunyah, saya mengunyah. Dia senyum, saya nggak senyum. Ternyata saya belum bisa merasakan manisnya sirih. Kalau merasakan manisnya sirih saja kau belum bisa Abdul Somad, apalagi merasakan manisnya iman. Kenapa mereka hobi makan sirih? Karena mereka sudah terbiasa. Allah bisa karena biasakan ke masjid, subuh jamaah, zuhur jamaah, asar jamaah, maghrib jamaah, isya jamaah, subuh jamaah, asar jamaah. Nanti sudah sering kau merasakan kalau tidak berjamaah seperti ada yang hampa, yang hilang. Pernah kalian merasakan itu saudaraku? Pernah. Yang biasa sholat berjamaah, hayya 'alas shalah, langsung segera. Kenapa? Hatinya sudah tergantung di masjid. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Makanya anak-anak muda ini dari muda sudah ke masjid. Tapi ada sebagian yang hatinya tidak tersentuh. Hayya 'alas shalah, kalian aja duluan lah, kelepang balakna. Orang yang masih main gaple ketika azan, itulah nanti yang sakratul mautnya menggeleng. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la enggak juga. Datang kawannya, langsung dikasihnya HP. Kami tahu sudah la ilaha illallah 2-3 kali dia tak mati. Kau kasih HP kok langsung? Iya. Gambar apa? Balak 6. Ini kan? Iya. Mampus. Rasakanlah manisnya iman. Puasa sunat itu berat? Berat. Tapi kalau sudah kau terbiasa puasa Senin Kamis, kalau tak puasa rasa tak manis dunia. Betul? Macam pernah aja puasa Senin. Pakai jilbab itu nikmat, berat, berkeringat, panas, gatal. Tapi kalau sudah kau rasakan manisnya, maka sering-seringlah dia. Sama macam orang merokok. Pertama kali belajar merokok, pahit, cuy. Tapi kalau sudah, pantang tinggal. Bini tinggal tak apa-apa. Ustaz, saya mau nanya, apa hukumnya seorang ayah yang mengizinkan anaknya berpacaran? La yadkhulul jannata dayus. Tak masuk surga dayus. Siapa dayus itu? Alladzi la yagharu ala maharimihi. Orang yang tak ada rasa cemburu kepada anaknya. Pak, saya bawa anak bapak sebentar ya ke tepi laut. Bawa aja. Wah. Pak, pakai baju you can see ya. You, kamu can bisa melihat. Kamu bisa melihat ketiak anak saya. Apa? Pakai. Pakai celana pendek, Pak. Enggak apa-apa. Enggak pakai celana pun enggak apa-apa. Dayus. Neraka jahanam tempatnya. Dayus. Alhamdulillah, anak-anak muda Tarakan tak ada lagi pacaran malam ini. Semuanya pengajian. Ya, kita jalan sebentar aja ya ke pinggir laut ngaji. Aku sudah tobat. Pokoknya ngaji. Sebentar aja sampai jam 10 ngaji. Nanti habis jam 10 baru kita jalan. Tobat sambal. Ustaz, apa hukumnya seorang ayah mengizinkan anaknya berpacaran? Ayah harus tegas. Selama aku masih hidup, kau langkahi dulu mayatku, baru kau bisa membawa anakku. Datang istrinya dari belakang, kasihlah bang, kita dulu lebih parah dari itu lagi. Nih, anak lajang yang datang ke rumah bapak sekali, kau mau apa? Mau silaturahim pak, silakan duduk. Datang kedua kali tanya, kau kalau mau minang anak saya, aku panggil Pak Kuas sekarang. Tapi kalau tidak, jangan kau bawa. Ini bukan tong sampah. Tertulis di botol, do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Kenapa air itu tidak saya tentu dari tadi? Karena segelnya rusak. Jangan terima. Kalau botol saja tidak diterima, apalagi anak gadismu, kehormatan. Hai anak-anak gadis, kau diletakkan di atas, kau diletakkan di dalam bawah jeruji besi. Bukan karena kami jahat, bukan karena kami nakal, bukan karena kami keras, karena kami ingin menjaga kehormatan kalian. Mudah-mudahan nanti sampai masanya datang anak-anak lajang yang soleh-soleh ini meminang kalian, insya Allah.
Apakah termasuk haram menghidupi keluarga yang usahanya sebagai bandar narkoba sabu-sabu tapi rajin sedekah? Innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima yang kotor-kotor. Allah tak menerima narkoba, Allah tak menerima korupsi, Allah tak menerima judi, Allah tak menerima khamar, Allah tak menerima tua. Allah menerima yang suci-suci saja. Sebelum sholat sucikan diri, wudu, tak bisa wudu, tayamum. Sebelum haji sucikan diri, mesti berniat dengan harta yang bersih. Duit narkoba, duit sabu-sabu, duit khamar, duit zina kau bawa ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tidak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Sekali haram tetap Saya tidak mau nanti ada money politik, orang bagi-bagi duit. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini dari mana? Tarakan. Apa yang terjadi di sana? Ini Pak Ustaz ada yang bagi-bagi duit 100.000, haram. 1 juta Ustaz, haram. 5 juta, banyak tuh. Haram apa halal Ustaz? Haram. Sebanyak sekali haram tetap haram. Tapi kalau kita bagi 2 Pak Ustaz, ini nomor rekening saya. Ustaz yang dimuliakan Allah, amin. Engkau yang dimuliakan Allah saudaraku, karena kesolehan kalian. Engkau yang dimuliakan Allah saudaraku, karena kalian niatnya tulus bersih. Doakan Ustaz Somad senantiasa istiqomah. Saya dulu seorang pencuri Pak Ustaz, alhamdulillah, kau mantan, sekarang mudah-mudahan kau sudah baik. Dapatkah saya diampuni Allah? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah mengampuni dosa yang lain. Kalau bisa kau kembalikanlah yang kau curi-curi itu dulu. Kau cari dia, ada tak tempatnya? Saya sudah cari nggak ketemu juga. Di mana kau cari? Di Google. Carilah rumahnya. Rumahnya udah dibuat ruko Pak Ustaz, ahli warisnya tak ada. Hitung berapa, serahkan ke panti jompo, ke panti asuhan, ke masjid untuk kepentingan umum. Tapi kalau kau tak sanggup, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah membebani hanya sesuai dengan kemampuan kita. Setelah itu kau mandi taubat. Habis mandi taubat, salat sunat taubat. Mana kiblat? Usana kiblat. Usolli sunnatat taubat. Kiblat masih yang lama kan? Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Menangis orang tua di balik kamar. Selama ini anaknya pencuri, selama ini anaknya pecandu narkoba, pezina. Malam-malam dia dengar anak menangis sholat tahajud di sebelah sholat sunat taubat. Dibukanya pintu, dia tengok, rupanya TV belum mati. Anaknya. Mudah-mudahan yang jahat-jahat, yang nakal-nakal malam ini bertobat. Ya Allah, Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Kepada saudara kami yang masih berzina, masih pakai narkoba, masih berjudi, masih buat maksiat, bukakan pintu hatinya ya Allah. Apakah diampuni? Allah mengampunkan. Tapi datanglah orang Yahudi. Hai pendeta, ya, aku sudah membunuh 99 orang. Apakah Tuhan mengampuni? Kata pendeta, Tuhan tidak mengampuni dosamu karena kau sudah membunuh 99. Dicabutnya pisau, dicucuknya, kau yang ke-100. Tapi kalau datang pembunuh menjumpai saya, hai Ustaz Abdul Somad, ya, aku sudah membunuh 99 orang. Apakah Allah mengampunimu? Kau mandi tobat. Di mana mandinya Ustaz? Pergi kau ke tepi pantai Tarakan, mandi kau sana. Agak ke tengah sedikit, bagus. Bukan cuma dosamu hilang, kau hilang sekalian. Kalau sudah tobat, Abdul Somad, orang
yang taubat itu boleh jadi dia lebih dulu masuk surga 500.000 tahun perjalanan cahaya daripada engkau. Hai anak-anak muda, kau belum ada dosa, aku sudah banyak dosa, akulah pendos, lelaki penuh dosa. Hai bapak-bapak yang sudah tua, kalian amal kalian banyak, sementara aku amalku belum tentu sebanyak kalian. Hai kalian yang masih belum dapat hidayah, boleh jadi kalian masuk Islam, catatan dosa kalian bersih dan amal kalian dimulai dari nol, sedangkan aku sudah banyak dosa. Jangan pernah merasa diri lebih hebat. Alah, somat tuh ngomong aja, jangan merasa lebih hebat, dia sendiri lebih hebat di atas. Saya bukan merasa lebih hebat, ini pentas memang disediakan panitia. Kalau tak setuju, oke, turun sih ceramah. Pak Ustadz, bagaimana menurut Ustadz dengan keimanan seorang hamba apabila mendengar ceramah akan bertobat, tapi setelah itu dia akan kembali berbuat dosa? Wah, payah juga nih. Pas ceramah, hebat. Selesai ceramah, buat lagi. Kalau gitu ceramahnya jangan putus-putus. Gimana caranya? Beli paket 4 GB. Saya punya CD isinya 500 judul. Download di internet, 500 judul, dengarkan. Begitu imanmu turun, pasang lagi. Begitu turun, pasang lagi. Begitu turun, pasang lagi. Baterai habis, ganti baterai baru. Beli 1 rangsel, masukkan baterai UASAL. Artinya bahwa iman itu bisa naik, bisa tuh. Al imanu yazid, iman bertambah, wayangkus, turun. Bersama orang baik, di tempat yang baik, bicara yang baik, iman naik. Di tempat yang tak baik, bersama orang tak baik, membicarakan yang tak baik, low. Bahkan mungkin iman no signal. Oleh sebab itu maka buatlah komunitas-komunitas yang baik. Pengajian di asrama tentara, pengajian di kantor Kapolsek, Kapolres, pengajian Dharma Wanita. Pokoknya jangan berhenti ngaji. Ini ngaji, pulang dari sini tidur, besok subuh ngaji. Habis itu ada kajian di kantor. Makanya mudah-mudahan kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, bupati, wali kota, orang-orang yang suka pengajian, insya Allah. Pilihlah anggota dewan, pemimpin, wakil rakyat, DPR, DPD, orang-orang yang suka pengajian, orang-orang yang menolong agama Allah. Kalau dia suka pengajian, dibuatnya pentas, diundangnya ustadz. Kalau dia tak suka pengajian, dibuatnya juga pentas, pentasnya sama. Cuma yang naik ke atas orang pakai rok panjang, resleting belum dipasang. Dan langkahnya sini, terbuka pahanya. Ustadz pernah nengok? Saya nggak nengok, tengok pernah. Ustaz, suami saya sudah meninggal. Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa simma dakhalahu. Amalan apa yang bisa buat bertemu sama suami saya di akhirat? Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cinta. Kalau memang kau cinta kepada almarhum suamimu itu, maka kau akan bersama dengan dia. Tapi hati saya Pak Ustadz yang sudah kehilangan ini, bagaimana cara mengobatinya? Wasta'inu bis sabri was salah. Banyak-banyak salat sun. Setelah itu apa lagi? Kirimkan untuk dia Al-Fatihah. Untuk suamiku Al-Fatihah. Al-Fatihah sedikit kali Pak Ustadz, Yasin. Yasin dikit kali Pak Ustadz, sekhatam Quran. Sekhatam dikit kali Pak Ustadz, 2 kali khatam. Banyak tuh Pak Ustadz, cukup lah. 3, sedekah. Besok beli nasi bungkus, pergi ke panti yatim. Pak yatim, berapa anak yatim di sini? Ada 100 orang. Nih saya bawakan nasi bungkus. Semuanya? Enggak, 2 bungkus saja. Niat untuk almarhum suamiku, anak yatim. Kasih, masukkan ke amplop 20.000, 30.000, 50.000. Sekolah yang rajin-rajin ya. Untuk almarhum suamiku. Sampai yang keempat, maka banyak-banyak bersedekah semen, pasir, kerikil. Nampak masjid perlu bangunan, pembebasan tanah. Saya nyumbang 5 sak semen untuk almarhum suamiku. Sampai, Ustaz kalau saya nikah lagi gimana? Bagus. Calonnya banyak yang soleh-soleh di sini. IGGI, Ikatan Janda-Janda Indonesia. Suami pertama saya cinta, ya. Suami yang kedua saya cinta, ya. Nanti di akhirat saya sama yang mana?
dibahas Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Yang paling berakhlak, yang paling sopan santun, itulah yang akan bersama dengan engkau dalam surga nanti insyaallah. Amin ya Rabbal. Jadi jangan takut, yang suami sudah meninggal takut dia nikah lagi, nggak apa-apa. Itu cara bapak yang mau mendekati janda. Ditusuk ke kepala kamu dengan pasak dari besi lebih baik daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Hadis Tabrani, li ayyut'ina ala rasi ahadikum bimikhyatin minan nar. Ditusukkan ke kepala kamu paku besi dari neraka lebih baik min antamus sayada mura'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tidak mahram. Saya sudah berapa kali diulurkan anak-anak gadis ditarakan, Ustaz. Kalau anak gadis yang ngulurkan, tapi kalau nenek-nenek boleh. Sehat makcik, sehat mak, sehat bu, boleh. Ini sekarang banyak kalau nenek-nenek. Kalau anak gadis, pas ditanya, oh bapak ulur, murid saya. Jangan sampai. Cuman kadang kalau saya diundang di kantor dinas, BUMN, kantor segala macam, berikut ini mari kita bersilaturahim salam dengan Ustaz. Saya sudah siap-siap. Dia pegang di sini. Astagfirullah. Kena juga Ustaz. Bahasanya astagfirullah. Jangan sentuh tangan perempuan. Tak tahan engkau neraka jahanam. Kalau cowok ingin coba-coba, cobalah. Persoalannya Pak Ustaz, di tempat kerja saya banyak wanitanya. Meskipun saya sudah berusaha menghindar, tapi tetap saja mereka menyentuh saya. Apakah saya berdosa? Hai wanita-wanita. Siapa yang Ustaz tunjuk? Kamera. Hai wanita-wanita yang juga mesti menyentuh laki-laki yang sudah hijrah, sudah taubat. Ingat, kalian hidup tak akan lama. Hai kalian wanita-wanita yang tidak menjaga kehormatan dirinya, kalian adalah bunga yang sedang mekar harum semerbak. Nanti lama-lama kalian akan layu, kuning dan white. Sekarang kalian cantik, sekarang kalian mekar, sekarang kalian harum. Lama-lama kalian akan layu dan mati. Ingat, jaga kehormatan kalian. Like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami ucapkan uhibbuka fillah, ahabbakallahu fima ahbabtani. Uhibbaka fillah artinya aku cinta kepada engkau karena Allah. Saya balas ucapannya ahabbakallahu fima ahbabtani. Allah lebih mencintaimu sebagaimana cintamu kepadaku. Yang mengucapkan ini sesama laki-laki, jangan anak gadis orang. Nanti jumpa anak gadis, uhibbuki fillah, datang bapaknya kalau bagaimana hukumnya menyelenggarakan acara atas nama tasakuran, tapi mengundang artis dangdut yang buka aurat, mengatasnamakan tasakuran. Tasakurannya baik dari ayat la in syakartum la azidannakum. Cara bersyukur pada Allah dengan berzikir, cara bersyukur pada Allah dengan tabligh akbar, cara bersyukur pada Allah dengan manggil Habib Syekh, cara bersyukur pada Allah dengan memanggil Ustaz Arifin Ilham, cara bersyukur kepada Allah dengan mengundang nasyid. Silakan. Saya kalau cuma zikir malas lah Pak Ustaz. Saya mau ngundangnya grup salawat, bagus. Grup salawat Habib Syekh Syakir Mania. Oh nggak mau lah Pak Ustaz, orang-orang tua semua. Saya mau anak muda. Bagus, apa salahnya? Tapi begitu kau undang artis ke atas, naiklah artis pakai rok setengah tiang, lututnya hitam bekudis, tapi karena kaos kakinya putih, nampak putih, yang di bawah atu-atu. Atu-atu yang masa lalunya sangat kelam. Sudah tua, bini lisut. Balik ke rumah menangis. Disitulah dia nengok artis. Akhirnya banyaklah pulang dari situ membeli obat kuat. Dimakan itu obat kuat, jantung tidak kuat. Sama macam kap 70 diisi minyak pesawat meletup. Mati. Siapa
siapa yang